Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya ke Pak Dhani lagi. Nah, Pak Dhani, pertanyaan yang sama tadi saya sampaikan ke Pak Wagub. Bagaimana Pak Dhani meningkatkan kesadaran bahwa jangan sampai nih masyarakat bablas bahwa melihat masa transisi ini adalah benar-benar kerannya dibuka sesuai dengan apa yang kondisi sebelumnya, sebelum pandemi. Ya tentu selain daripada komunikasi publik untuk membangkitkan kesadaran masyarakat, juga kita harus mengatur dari sisi regulator terhadap magnet-magnet mana yang terjadi penumpukan. Makanya pemberlakuan kerja shift. Ada yang tetap bekerja di rumah, work from home, ada yang di kantor dengan beberapa kriteria-kriterianya. Kemudian transportasi publik juga jam operasionalnya yang sudah ditetapkan itu jangan ada kuantitas yang dikurangi. Malah kalau bisa ditambah supaya juga tidak terjadi penumpukan dalam suatu transportasi publik. Kemudian juga beberapa magnet-magnet yang lainnya juga kita melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala, termasuk pasar-pasar tradisional. Nah, terlepas daripada itu semua, ada masalah strategik lain yang juga tidak kalah pentingnya yang harus kita intensifkan, yaitu pelaksanaan tes PCR secara masif. Makanya Presiden sudah menargetkan target itu 20.000 lebih agar bisa tercapai. Sekarang kan sudah tercapai di atas 10.000, sekarang 20.000, bahkan nanti ke depan juga harus bisa 30.000. Nah, ketika kontak tracking terhadap pasien-pasien yang sudah terkonfirmasi lalu kemudian dilakukan PCR, nah di situ kan akan kelihatan data faktualnya dan itu di-exposure, di-publish kepada masyarakat. Nah, masyarakat kita ini terkadang bukan menakut-nakuti ya, masyarakat kita ini lebih care kalau terjadi kondisi keprihatinan, katakanlah dengan tes PCR yang masif 20.000 lebih, ternyata ada peningkatan umpamanya di situ. Nah, nanti itu orang akan lebih terpacu untuk lebih berhati-hati, lebih mawas diri karena takut. Ya. Bukan bermaksud untuk menakut-nakuti, tetapi itu PCR yang angka hasil tesnya bisa kita publish, daerah-daerah juga mempublish eskalasi ini jika terjadi eskalasi dengan setransparan mungkin. Itu akan membuat masyarakat juga akan semakin berhati-hati. Imbasnya daripada berhati-hati itu adalah mereka akan mematuhi protokol-protokol kesehatan. Jadi kalau terjadi hasil tes PCR ke depan, karena kan PCR akan terus ditingkatkan, Pak, itu sebagai antisipasi untuk mengeliminir penyebaran. Nah, begitu angka PCR ini, hasil tes swab ini memang menunjukkan angka yang besar, itu harus dipublish. Begitu terjadi penurunan juga harus dipublish. Jadi transparansi terhadap pengumuman angka hasil PCR ini juga harus kita perhatikan sebagai salah satu metode untuk mencegah penyebaran dan juga membangun kesadaran masyarakat. Oke. Pak Dhani, gini, untuk pelonggaran ini, kalau DKI Jakarta kan sudah menerapkan yang mana PSBB transisi, wilayah lain kan mungkin baru menunggu untuk mengakhiri masa PSBB-nya gitu. Nah, dalam kaitan ini, apakah pemerintah pusat juga memberikan masukan atau rekomendasi kepada daerah-daerah, katakanlah ke Jakarta, oke, Jakarta bisa melakukan PSBB transisi, atau tanggung jawab itu diambil sepenuhnya oleh kepala daerah? Pusat memberikan guidance secara detail dari ilmu epidemiologi, public health, maupun juga komponen-komponen fasilitas kesehatan yang diperlukan. Guidance itu sangat diperlukan oleh daerah untuk terjadi kolaborasi dan sinkronisasi sehingga ada standar template yang sama di semua daerah. Namun tentu daerah juga mengcustomizekan dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat yang ada di daerah yang diketahui secara detail oleh para kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati. Jadi daerah bisa melakukan penyesuaian-penyesuaian dan ini nanti akan bottom up kan, dari bawah ke atas. Makanya setiap daerah mengeluarkan pergub, DKI dengan pembatasan, ya kan? Kemudian Jawa Barat dengan penetapan, dengan melakukan assessment dulu terhadap 9 indikator dan juga 5 level atau 5 zona yang ditetapkan berdasarkan assessment oleh daerah masing-masing. Nah, di Semarang, di Jawa Tengah itu belum melakukan, lagi dalam tahap evaluasi akhir. Nah, itu kan semua kan berbeda-beda tergantung karakteristik. Oke, berarti termasuk guidance soal emergency break gitu ya, Pak Dhani? Termasuk itu disinergikan antara gugus tugas dengan pemerintah provinsi, kabupaten apabila terjadi skenario-skenario terburuk itu. Nah, karena kan
pemerintah pusat kan juga harus mendorong nih fasilitas kesehatannya. Kita kan harus berpikir dari sisi worst case-nya. Apabila terjadi skenario terburuk nih, kita harus siapin ini. Dari mulai APD, ventilator, kemudian masker, kemudian juga N95, fasilitas-fasilitas penunjang medik, ruang isolasi bertekanan negatif. Ini kan kita mesti harus siapin, dan itu semua kan perlu modal, perlu investasi, perlu pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk mensupport di setiap daerah. Mas Dhani, mungkin singkat saja ya Mas ya. Kalau tadi Mas Dhani mengatakan ada beberapa kriteria seperti kemudian pertumbuhan kasus, kemudian fasilitas kesehatan dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain kalau kita tahu dua provinsi ya, untuk DKI Jakarta dan misal Jawa Timur, ini kan dua provinsi yang memang masih dikatakan sebagai zona merah kan, seperti itu. Dan kalau misalnya untuk di Jawa Timur itu untuk fasilitas kesehatannya pun berdasarkan sejumlah pakar mengatakan ini kurang mumpuni untuk melakukan tatanan kehidupan baru. Nah, bagaimana kemudian pertimbangan dari pemerintah mempersiapkan dua daerah ini untuk menerapkan tatanan norma baru, Mas? Ya, sejalan dengan slogan kita bahwa produktif, sehat, dan aman, semua dilakukan secara paralel, secara bersamaan. Fasilitas kesehatan kita, laboratorium kan juga sudah ditambah, kemudian juga tes PCR sudah ditingkatkan pengadaannya, rumah sakit juga sudah diperbaharui dari sisi fasilitasnya. Dan kemudian juga beberapa rumah sakit di daerah yang saat ini zona merah, zona kuning, itu kan juga sudah diprioritaskan untuk menangani pasien COVID-19. Sehingga dengan prioritas terhadap penanganan kesehatan ini, apabila terjadi gelombang kedua, maka ketersediaan bed juga mumpuni, juga masih bisa. Dan kemudian yang kedua juga ada vaskes yang namanya primary care ya, klinik-klinik utama, klinik-klinik pratama. Ini klinik pertama juga mesti harus kita siapkan untuk antisipasi second wave itu. Karena tidak semuanya nanti ke rumah sakit. Rumah sakit itu hanya yang memang betul-betul memerlukan rujukan dan kondisi memang harus di rumah sakit. Tapi yang bisa di klinik pertama, atau yang isolasi mandiri. Makanya pernah juga kami diskusikan untuk mengedepankan atau mempersiapkan apa yang disebut dengan home care, layanan home care, untuk melakukan isolasi mandiri di rumah dengan didatangi oleh tenaga medis. Nah, kita memerlukan resources tenaga medis dan sukarelawan. Karena kita kan sudah sepakat di era kegotong royongan ini kan community based first aid. Berarti kita akan melibatkan para relawan-relawan untuk membantu. Nah, ini dari mulai di home care, primary care sampai dengan rumah sakit. Ini kan ada tahapan-tahapan vaskes yang mesti kita siapkan di beberapa daerah yang tingkat penyebarannya masih memprihatinkan sebagai langkah persiapan atau antisipasi kita. Saya mau ke Pak Pandu. Pak Pandu sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Wagub, juga Pak Dhani. Teorinya sudah ada, protokolnya sudah ada. Tapi saya ingat pembicaraan saya dengan Pak Pandu nih. Bapak Pandu menyebutkan bahwa 50% masyarakat Indonesia ini pendidikannya masih rendah, pemahamannya masih belum tinggi, terutama soal ini. Ada pelonggaran dengan protokol-protokol yang sudah ditetapkan. Nah, kekhawatirannya justru dipahaminya sekali lagi adalah bahwa ini adalah masa sebelum pandemi gitu, sudah bebas berkeliaran, sudah bebas beraktivitas. Bisa tercapai nggak kondisi itu, Pak Pandu? Itulah, jadi kita harus mengubah mindset kita. Ya, mencegah itu jauh lebih baik. Kalau mencegah itu jauh lebih baik, ayo kita lakukan. Jadi pembatasan perilaku aman. Jadi saya mau koreksi Pak Dhani itu, jangan menggunakan produktif dan aman dan produktif. Aman dulu baru produktif. Jadi kesehatan dulu yang paling penting. Nah, ini yang menurut semua harus narasinya sama, aman dan produktif. Karena saya melihat bahwa pemerintah itu lebih mengarah ke produktif dan aman. Itu keliru menurut saya. Jadi aman inilah yang kita harus promosikan. Bagaimana perilaku aman? Yaitu tadi pembatasan sosialnya sekarang harus sudah diinisiasi oleh masyarakat. Jadi pembatasan sosial berbasis komunitas, berbasis lingkungan. Kalau di kota itu RW, kalau di daerah-daerah pedesaan, desa. Jadi mereka yang akan menjadi tulang punggung atau garda depan melaksanakan perilaku aman ini. Ini yang menurut saya sudah waktunya pemerintah menyerahkan kepada masyarakat, karena kesalahan kita strategi awal adalah terlalu dominasi oleh pemerintah. Jadi lupa mengajak masyarakat. Ini masyarakat ini seperti dibiarkan saja. Bahwa mereka sebenarnya garda terdepan yang bisa melakukan inisiatif, melakukan inovasi, dan sebagainya. Banyak daerah-daerah yang tidak perlu PSBB, tapi melaksanakan pembatasan sosial lebih sukses, lebih berhasil, sustain.
Ini masa pandemi yang panjang sekali. Tidak hanya mingguan, tidak hanya bulanan, tapi tahunan. Karena tidak mungkin kita mendapatkan vaksin dalam waktu singkat. Vaksin yang kita punya adalah pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Itu masker kita sekarang. Jadi kita terapkan dengan betul, dan masyarakat mengambil alih supaya menjadi perilaku yang pemerintah itu hanya memfasilitasi, mengkondisikan, dan kemudian dikondisikan, ditata, menjadi terbiasa, menjadi biasa, dan terbiasa. Nah, perilaku-perilaku ini yang membuat kita menjadi aman, dan sehingga kita bisa bekerja secara produktif. Itu loh. Jadi penghormatan saya adalah kita mengubah mindset. Juga zona merah, zona hijau, hapus itu semua istilah. Tapi kita hapus dengan tingkat kewaspadaan. Tingkat kewaspadaan merah itu kewaspadaan paling tinggi. Dan kuning. Tidak pernah ada kewaspadaan hijau. Selalu merah dan kuning. Nah, kita akan tanyakan tingkat kewaspadaan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk kemudian ini mengantisipasi adanya lonjakan kasus nanti kalau misalnya ada pelonggaran-pelonggaran kegiatan yang akan diberlakukan mulai pekan depan. Pak Ahmad Riza Patria. Ya, jadi yang pertama, sebagaimana disampaikan tadi, kewaspadaan itu dilakukan lebih tinggi lagi ya, sanksi ditingkatkan, aparat ditingkatkan. Semuanya serba ditingkatkan. Bahkan tadi saya sampaikan, saya bahkan menyebutnya masa transisi, masa yang berbahaya. Artinya apa? Potensinya lebih mungkin meningkat. Justru itu penyebaran meningkat, justru perlu ada kesadaran yang penuh ya. Dan untuk itu, selain aparatnya sebar sebanyak mungkin, sekali lagi pada kesempatan kami minta sesama warga kita saling mengingatkan. Memang di Jakarta ini ada kesadaran yang lebih baik. Jadi kalau ada warga yang tidak menggunakan masker, itu ya dikeroyok rame-rame. Dalam arti apa? Diingatkan, kamu kok nggak pakai masker gitu ya. Saya lihat beberapa tempat sudah ada kesadaran begitu, sehingga dia malu, bahkan dia merasa tertekan kalau tidak menggunakan masker di tempat umum. Nah, ini perlu ditingkatkan. Jadi warga juga saling mengingatkan sama warga. Kalau ada yang tidak, ada yang lupa mengantri umpamanya, tanpa sadar karena biasa mengantri rapat begitu, dapat terus merapat. Nah, perlu ada kesadaran warga yang mengingatkan, tolong mundur, umpamanya seperti itu. Nah, itu sudah kami lihat memang kesadaran seperti itu ya, kebersamaan. Tapi ini belum cukup. Perlu ada peningkatan kesadaran, kewaspadaan, dan saling mengingatkan sesama. Karena kita tidak bisa menempatkan aparat di setiap titik gitu loh. Kami memang menempatkan aparat di banyak titik, ya, tempat-tempat yang kritikal, tempat yang kerumunan, seperti pasar, mungkin halte, terminal, stasiun, di mall, dan lain sebagainya. Tapi tidak cukup berapapun banyaknya jumlah aparat yang telah kami kerahkan, semua tidak cukup. Untuk itu perlu ada kesadaran sesama warga untuk saling mengingatkan. Kami sudah kumpulkan juga para asosiasi retail, asosiasi pedagang, asosiasi mall dan sebagainya, bahkan para ulama, para tokoh, para guru, semua kami ingatkan dan kami minta bantuannya, kerjasamanya untuk mengingatkan komunitas masing-masing ya, supaya kerjasama ini bisa dilaksanakan. Pada berbagai kesempatan kami minta kerjasama yang baik. Dan kami sudah menyiapkan juga umpamanya rumah sakit kami tingkatkan ya, tidak kurang dari 67 rumah sakit rujukan. Kemudian ruang ICU juga 626, tempat tidur juga sudah 4.203. Jumlah dokter lebih dari 1.626 di rumah sakit, belum di puskesmas dan sebagainya. Semuanya kami kerahkan sedemikian demi untuk memastikan di masa transisi ini supaya bisa kita atasi dengan baik, supaya kita bisa memasuki masa aman, sehat, dan produktif. Baik. Terima kasih sekali lagi Pak Wagub, Pak Dhani, Pak Pandu Riono juga sudah bergabung bersama kami. Selamat beraktivitas, semoga tetap sehat selalu Pak. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Amin.